Halo, saya Fernando Lakim dari program studi Teknologi Rekayasa Komputer dengan NIM 2356301045. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa banyak mahasiswa takut berbicara di depan umum. Nah, eh, semuanya wajar. Jadi kalau untuk malu berbicara di depan umum tuh sangatlah wajar, apalagi di kalangan mahasiswa yang sebenarnya pengalamannya juga belum terlalu banyak, apalagi yang mahasiswa-mahasiswa baru itu tuh sangat wajar sebenarnya untuk malu atau takut berbicara di depan umum. Nah, saya breakdown ada beberapa faktor yang sudah saya tulis, yaitu salah satunya adalah faktor psikologis yang pertama. Jadi ini tuh karena rasa takut akan penilaian orang lain. Jadi kita tuh cenderung mikir eh, orang lain mikirnya tuh waktu kita ngomong tuh gimana ya gitu. Jadi salah nggak kita ngomong. Jadi isi pikiran kita udah duluanin, psikis kita udah duluanin kalau orang nganggap yang kita sampaikan itu buruk atau malah sama sekali nggak ingin mereka dengar gitu. Jadi eh, yang paling bikin psikis kita kena itu ketika mikirin pendapat orang lain yang berdampak ke kita, jadinya kita kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Yang kedua yaitu kurangnya latihan. Nah, ini simpel aja sih ya. Kalau ingin berbicara di depan umum, eh, semakin sering kita berbicara di depan umum, pasti bakalan jadi lebih mudah untuk ngelakuinnya. Kayak misalnya kalau kita punya satu jabatan seperti itu, mungkin kayak pernah jadi gub atau sebagainya lah untuk di lingkungan kampus, gubernur atau jadi presiden mahasiswa yang mungkin kalaupun misalnya awalnya tidak bisa public speaking, lama-lama karena sering berbicara di depan umum, maka lambat laun akan bisa berbicara dengan lancar di depan umum seperti itu. Jadi kurangnya latihan juga menjadi faktor kenapa takutnya mahasiswa berbicara di depan umum. Yang ketiga yaitu lingkungan yang kurang mendukung. Nah, lingkungan yang kurang mendukung ini juga sangat berpengaruh. Misalnya kayak kita punya teman atau lingkungan kita yang kurang support, yang kurang suportif ketika kita berbicara, itu tuh kesannya mereka memberikan kesan negatif. Jadi misalnya bilang jangan sok tahu lah, jangan sok pintar, bla bla bla. Jadi kita juga ngomong seperti ini, tidak dihargai atau bagaimana, sehingga pada saat melakukan public speaking atau berbicara di depan umum tadi, kita menjadi takut seperti itu. Karena takut dianggap sok pintar lah, apalah pokoknya dianggap salah oleh orang yang ingin kita sampaikan hal tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian keempat itu ada takut salah dan gagal. Nah, takut salah dan gagal ini wajar sebenarnya. Jadi kadang-kadang mungkin mahasiswa takut, ini juga bukan cuma mahasiswa tapi di semua orang, di semua kalangan, yang mana kita tuh takut untuk salah. Sebenarnya untuk salah itu ya nggak masalah selagi dijadikan proses pembelajaran. Yang penting kita nggak bakalan ngulangin kesalahan kita yang sama itu berkali-kali seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin saya akan berikan eh, sedikit sedikit saran. Jadi kita kalau belajar public speaking sebaiknya ya udah lepas aja gitu, nggak usah takut-takut gimana pendapat orang lain, bla bla bla. Jadi eh, salah wajar, asal kita nggak bakalan ngulangin kesalahan kita. Jadi yang kita pikirkan itu bukan pendapat orang lain, tapi isi dan cara kita menyampaikannya. Jadi isinya udah bener, cara nyampainya juga bener. Nah, jadi public speaking seberpengaruh itu. Jadi eh, terkadang kalaupun kita nyampaikannya berisi tapi tidak benar menyampaikannya, orang nggak bakalan bisa nangkep. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.